Sekedar gangguan tarikan otot yang biasanya penyebabnya otot betis pernah ketarik. Nah, sekarang kita lihat teman-teman tuh. Ini sakit sekali, betul Pak Asmaul? Sakit ya? Sakit. Nah, ini sakit sekali. Cara menghilangkan rasa sakit di sini itu sederhana, teman-teman. Tarik begini, ya. Nih, cara menarik otot betis ini ada banyak pertanyaan di channel ini, teman-teman. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi paha yang sakit, kaki yang sering pegal. Jadi di sini betis sering pegal, kaki sering pegal, disimak videonya. Ini sekaligus pijat relaksasi untuk orang sehat maupun untuk orang yang sakit. Disimak videonya ya. Jadi kita memulai pemijatan dari sini dulu teman-teman ya. Ditekan-tekan, direlaksasi dulu seperti ini. Ini untuk pijatan orang sehat maupun orang yang sakit. Jadi nanti teman-teman bisa melihat mana yang bermasalahnya. Nah, sekarang kita lihat ya, dicek dulu teman-teman ya. Ini direlaksasi dulu seperti ini. Nah, kenapa dia harus direlaksasi? Itu supaya otot tidak langsung kaget ya, tidak langsung tegang tiba-tiba pada saat kita melakukan pemijatan. Jadi relaksasinya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ini dites dulu. Nah, ini sakit ya? Sakit. Nah, ini sakit sekali sampai bergerak. Pak siapa namanya? Asmaul. Asmaul. Pak Asmaul. Pak Asmaul dari Lamasi, Kabupaten Luwu, teman-teman. Ini sakit sekali. Nah, tapi di sini saya tidak akan menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang lain ya. Ini hanya sekedar gangguan tarikan otot yang biasanya penyebabnya otot betis pernah ketarik. Nah, sekarang kita lihat teman-teman tuh. Ini sakit sekali, betul Pak Asmaul? Sakit ya? Sakit. Nah, ini sakit sekali. Cara menghilangkan rasa sakit di sini itu sederhana teman-teman. Tarik begini ya. Nih, cara menarik otot betis ini ada banyak pertanyaan di channel ini teman-teman. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Ini ditarik dari atas ke bawah. Ditarik dari atas ke bawah begini. Sedikit saja dulu, baru ditarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah begini. Ini untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian dalam paha tadi ya teman-teman. Ini kalau ditarik begini enak Pak Asmaul. Enak ya? Enak. Nah, ini teman-teman nyaman rasanya kalau ditarik begini. Tapi kalau saya dorong ke atas begini kurang nyaman ya? Iya, kurang nyaman. Betul ya? Iya, betul. Nah, ini alasannya teman-teman kenapa saya selalu kasih tutorial harus dari atas ke bawah, karena ini sesuai dengan struktur jaringan otot betis dari atas ke bawah. Kalau saya kasih begini enak. Iya, enak. Kalau saya kasih begini kurang nyaman. Kurang nyaman, dan ini akan menimbulkan rasa sakit yang hebat kalau didorong dari bawah ke atas. Jadi teman-teman, cara pijat betis yang benar itu dari atas ke bawah. Kemudian di bagian dalam pun sama, dari atas ke bawah begini, dari atas ke bawah. Tapi ini jempol teman-teman di pinggir tulang kering seperti ini ya. Nah, jadi di pinggir tulang kering, tarik dari atas ke bawah. Jadi saya memberikan tutorial pijat ini teman-teman sesuai dengan struktur anatomi tubuh, bukan melawan kinerja, melawan cara kerja anggota tubuh. Ini dari atas ke bawah seperti ini. Nah, sekarang saya tanya ke yang dipijat Pak Asmaul, kalau dari bawah ke atas kurang nyaman rasanya? Kurang nyaman, betul ya? Dan itu akan menimbulkan kesakitan kalau itu dilakukan, apalagi ditekan keras di belakang betis. Nanti dari arah belakang teman-teman bisa menyimak. Nah, sekarang kita tes. Saya tadi mengatakan bahwa penyebabnya adalah otot betis pernah ketarik dan aktivitas terlalu kuat. Ini sudah tidak sakit lagi? Masih ada, tapi tidak seperti tadi. Iya. Nah, ini teman-teman, kalau masih ada berarti ini harus digeser, direlaksasi. Jadi ini reposisi otot namanya teman-teman tuh. Nah, setelah itu
baru ini digerakkan seperti ini. Gerakan lutut seperti ini maksudnya untuk mengurai jika ada otot yang bermasalah pada bagian dalam paha, dan selanjutnya dicek lagi di sini. Nah, ini memang masih ada sedikit sakit ya, di ujungnya. Nah, ini masih sakit di ujungnya, teman-teman. Ditarik seperti ini, jadi dimasukkan tangannya seperti ini sampai ke ujung otot betis, tarik ke bawah begini, ditarik ke bawah begini, ditarik ke bawah begini. Nah, setelah ditarik seperti itu, ini didorong dari bawah. Kalau di belakang dari atas ke bawah, kalau dari bawah ini di depan tulang keringnya, didorong dari bawah ke atas. Ini nyaman juga rasanya. Betul ya? Nah, ini kemudian kita tekan-tekan di sini untuk mengurai jika ada masalah pada otot bagian luar tulang kering. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, sekarang kalau saya tarik dari atas begini malah kurang nyaman. Betul ya? Ini malah kurang nyaman. Yang betul, ini prinsip daripada pijat refleksi yang menganut unsur yin dan yang, teman-teman ya. Jadi titik keseimbangan tubuh itu harus difahami pada saat kita memijat seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita cek. Ini sudah tidak sakit. Betul ya? Tidak ada sakit lagi? Saya tekan lebih keras, tidak sakit? Tidak? Tidak sakit ya? Masih ada tapi tidak terlalu. Ya. Ini di sini sudah tidak sakit. Oke, nah jadi teman-teman, jangan lupa subscribe, like untuk tutorial selengkapnya. Silakan klik Pijat Indonesia dan juga klik video. Nah, kemudian ini ditekan-tekan lagi di sini. Ditekan begini. Nah, ini sakit. Ini sakit, teman-teman ya. Ada keluhan. Nah, sekarang ditekan di sebelahnya, di sininya. Untuk menghilangkan rasa sakit di sini. Untuk menghilangkan rasa sakit di sini, kita perlu menekan di bagian belakang mata kaki seperti ini. Nah, rasanya seperti bagaimana rasanya? Kayak disetrum. Nah, ini teman-teman tuh kayak disetrum rasanya. Nah, setelah kita pijat di sini, yang kayak disetrum di belakang mata kaki. Nah, sekarang kita tes di sini. Masih sakit? Tidak terlalu. Sudah tidak terlalu? Nah, sekarang supaya hilang sama sekali rasa sakitnya, ini digoyang. Begini. Ini digoyang, diurai supaya urat-urat tendon dan pembuluh darah yang menekan sarafnya, menekan urat-uratnya bisa bebas. Dan sekarang setelah di sini selesai, tidak sakit lagi? Betul? Ini tidak sakit lagi, teman-teman. Nah, sekarang kita cek di bawah. Sudah tidak terlalu sakit juga. Setrumnya sudah berkurang. Berkurang. Nah, ini teman-teman, cara pijat yang saya sampaikan ini sesuai dengan metode yang saya lakukan untuk pijat orang sehat maupun orang yang sakit. Nah, ini diurai kembali sambil digerakkan begini. Ditarik, tekan, ditarik di bawah, kemudian tekan, yang menekan di atas, tarik, tekan. Kemudian ini digerak-gerakkan di bagian ini. Seperti ini. Nah, sekarang kita cek. Ini saya menekan lebih keras, sudah tidak sakit lagi? Betul? Iya, betul. Tidak sakit lagi, teman-teman. Nah, sekarang di bagian telapak kaki. Di bagian telapak kaki bisa menggunakan metode seperti ini. Tarik ke arah luar begini, teman-teman. Kemudian di sebelahnya juga tarik dengan gaya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya praktekkan pada kaki yang sebelah kiri. Nih, tarik. Ditarik lagi. Ditarik lagi. Tarik lagi, kemudian secara bergantian di kiri dan kanan. Pak Mukmin, boleh nggak saya praktekkan pada orang yang saraf terjepit? Boleh. Pak Mukmin, yang ganteng, boleh nggak saya praktekkan pada orang yang stroke? Silahkan. Pak Mukmin, boleh nggak saya praktekkan untuk suami saya di rumah? Silahkan. Untuk teman saya, boleh? Silahkan. Jadi, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Setelah dilakukan pemijatan seperti itu dari atas ke bawah, maka ini kita relaksasi seperti ini supaya otot yang tadi kena pijat itu bisa menjadi rileks dan tidak ada rasa sakit setelah selesai pemijatan. Nah, sampai di sini ada rasa sakit yang dirasakan Pak Asmaul? Tidak ada, malah kaki jadi ringan rasanya.
Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini sudah tidak tersetrum hebat lagi. Tapi rasanya tetap ada di punggung kaki dan telapak kaki. Nah, kemudian kita pijat di jari kaki. Ini biasanya terasa sakit, teman-teman, ya. Tapi ini jangan boleh lebih dari 1 menit, ya, untuk pemijatan pada bagian jari kaki. Nah, ini sakit sekali. Betul, Pak? Ini sakit sekali. Tapi caranya yang benar begini, teman-teman, tuh. Nah, yang bergerak ini telunjuk saya, jempol menahan. Bisa dilihat, teman-teman, ambil dari bawah ke ujung. Tapi ini jangan disalah praktekkan, ya. Jangan sampai Anda menambah-nambah. Ini hanya teknik pijat saja. Ini akan menimbulkan rasa sakit. Rasanya sakit campur rasa kayak diiris-iris, Pak, ya. Betul? Betul, betul. Seperti keiris-iris. Tapi setelah saya lepas, rasanya mau lagi. Mau lagi. Betul? Betul. Nah, ini rasanya mau lagi, teman-teman. Karena apa? Pijat pada jari kaki seperti ini bisa menggerakkan sistem persarapan tubuh manusia, ya. Saya tidak tunjukkan poin-poinnya, ini untuk apa, ini untuk apa. Saya menunjukkan teknik pijat dan tips cara pijat untuk orang sehat maupun orang sakit. Nah, untuk orang yang stroke, Pak Mumin, bolehkah dipijat begitu jari kakinya? Silahkan. Ini justru bisa menggerakkan sistem pembuluh darah yang ada di dalam tubuh manusia. Nih, begini caranya. Nih, ya, bisa didekatkan kameranya. Ini supaya penonton jelas. Teman-teman boleh bagikan dan jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ini yang bergerak adalah telunjuk saya. Begini. Kemudian pindah lagi, rasanya sakit luar biasa. Sakit luar biasa. Tapi kalau sudah saya lepas, mau lagi. Mau lagi. Luar biasa, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat buat penonton di YouTube dan akun media sosial yang lain. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan kembali. Nah, ini sakit sekali juga, ya. Ini sakit, teman-teman. Jadi ini adalah kekakuan otot yang terjadi pada bagian paha. Ini tuh, begini, ya. Nah, kemudian kalau di sini sakit, jangan dipijat di sini terus, jangan membuat sakit. Ingat, pijat bagian paha ini jangan dari bawah ke atas begini karena rasanya kurang nyaman. Betul, Pak Asmaul? Betul, betul. Ini bisa membuat, kalau diurut seperti ini, kalau dipijat seperti ini, itu bisa membuat otot jadi cedera. Biasanya ditandai dengan membiru, begitu, ya. Jadi jangan hindari untuk melakukan pemijatan yang berlawanan dengan sistem kerja otot. Nah, sekarang di sini tadi sakit, kita bantu mengatasi rasa sakit yang ada di atas. Nah, ini sakit sekali, betul? Sakit pada bagian ujung otot betis, teman-teman, tuh. Nah, ini ujung otot betis ditarik seperti tadi, ya. Nah, teman-teman bisa mengikuti cara pijat ini, bisa dipraktekkan pada orang yang sakit maupun orang yang sehat. Tarik dari atas ke bawah. Nanti teman-teman bisa melihat ini sistem pemijatannya dari arah depan dan arah belakang sampai ke area pinggul. Nah, tarik dari atas ke bawah. Kalau ototnya bermasalah, ditarik terlalu keras, misalkan di sini sakit. Kalau di sini sakit, maka kita ambil juga dari dalam begini. Diambil dari belakang begini, teman-teman, ya, seperti ini. Tarik dari atas ke bawah. Ini ditarik dari atas ke bawah, ditarik dari atas ke bawah, diulang-ulang sampai rasa sakit di sini berkurang. Sudah berkurang? Iya, berkurang. Kalau ini dilanjutkan untuk menarik ke bawah, ditarik ke bawah begini, maka rasa sakit yang ada pada bagian ujung otot betis atas di belakang lutut itu akan hilang dengan sendirinya. Pak Mukmin, boleh nggak saya praktekkan pada orang yang sakit lutut? Nah, jadi teman-teman, silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, sekarang kita tarik dari atas. Sudah berkurang? Berkurang. Sudah berkurang? Berkurang. Sudah hampir hilang sakitnya? Ya, hampir hilang. Hampir hilang sakitnya, teman-teman. Masih ada bekas otot-otot yang ketarik. Nah, kalau otot ketarik begitu, Pak Mukmin,
Apa efeknya? Ini bisa menurunkan produktivitas hormon, bisa membuat betis jadi pegal di malam hari, paha pegal di malam hari, kemudian kadang-kadang kram di ujung otot bagian paha ini sehingga membuat lutut kadang menjadi kaku untuk digerakkan pada bagian tempurung lututnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini teman-teman sebanyak mungkin, supaya harapan saya adalah supaya video ini bisa menjadi salah satu acuan untuk metode praktek-praktek pijat refleksi di seluruh dunia, supaya orang yang sehat bisa menjadi sakit, orang yang sehat menjadi tambah sehat. Nih, ditarik begini dari atas ke bawah ya, di bagian paha teman-teman. Kemudian untuk membuat rasa sakit pada bagian paha total hilang, ini ditarik lagi. Masih ada sedikit di ujungnya ya, masih ada sedikit di ujung otot betis. Ini ditarik lagi ke bawah seperti ini, ditarik lagi ke bawah seperti ini. Nanti dari arah belakang teman-teman bisa melihat lagi bagaimana cara saya pijat betis dari arah belakang. Kemudian ini kita luruskan dan gerakkan di sini. Ini sakit lagi, betul? Betul. Kenapa saya bisa tahu teman-teman ini sakit walaupun saya belum bertanya ke Pak Asmaul? Karena saya bisa, ini dari jam terbang teman-teman, bisa tahu mana yang sakit, mana yang tidak. Nah begitu, bersama tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin, saya tinggal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Lanjut tutorialnya. Nah sekarang kalau dari dalam tulang kering itu, tarik dari atas ke bawah begini, tarik dari atas ke bawah begini. Kemudian kalau ini sakit, maka ini yang kita ambil lagi di sini. Nah begini teman-teman. Nah digerakkan di sini. Setelah digerakkan di sini, maka kembali kita cek di sini. Ya kasih lemas Pak. Oke, ini dicek. Sudah kurang sakitnya? Sudah kurang langsung. Jadi ini ada hubungannya. Kalau di sini bermasalah, cara menyelesaikannya di sini. Kalau di sini yang bermasalah, cara menyelesaikannya di sini. Nah, jadi itu yang disebut dengan titik pijat refleksi, karena kita menekan di satu titik, titik yang lain ikut merespon. Itu prinsip dasar daripada pemijatan pijat refleksi. Nah, kemudian ini ditekan-tekan, bereskan sampai ke atas, kemudian ini didorong ke atas teman-teman tuh. Begini, sampai di sini tekan-tekan sedikit, karena dari sini juga jika ada masalah pada bagian ini dan sampai punggung kaki, ini bisa digerakkan. Tuh, ini bisa bergerak di ujung kaki teman-teman. Ini yang disebut dengan teknik pijat refleksi ya. Selanjutnya kita pijat pada bagian telapak kaki. Begini. Pijat bagian telapak kaki ke arah ujung, jangan sebaliknya juga. Sekarang saya pijat begini, saya contohkan. Nah, begini nyaman Pak Asmaul. Sekarang saya pijit begini ke bawah, kurang nyaman? Kurang nyaman ya? Ah, betul. Nah, ini melawan lagi. Jadi yang betul dari arah sini ke ujung begini teman-teman. Yang nyaman ini ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita begini ke bawah, maka itu akan membuat urat-urat yang ada di telapak kaki itu bisa jadi mengkerut teman-teman ya, bahkan mungkin cedera. Jadi yang betul begini. Nih, ini akan membuat telapak kaki jadi rileks. Pak Mumin, telapak kaki saya sering tebal, tumit saya sering sakit. Pokoknya ikuti cara pijat ini teman-teman, dari awal sampai akhir disimak, kemudian dipraktekkan pada keluarga yang bisa terjangkau anggota badannya. Tentu bisa dipraktekkan untuk diri sendiri. Nih, jadi ini bisa Anda lakukan sendiri di rumah ya. Saya memberikan contohnya, teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan maupun kritik dan saran untuk channel kami, channel tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, silakan tulis di kolom komentar. Nah sekarang kita lanjut cara pijat jari kaki yang benar. Nih teman-teman bisa menyimak ya, dari posisi yang berbeda. Ini yang bergerak telunjuk saya, yang menekan jempol. Ini sakit sekali Pak. Ini sakit sekali teman-teman. Rasanya itu seperti diiris-iris, betul? Iya, betul. Rasanya seperti kena api.
Ada? Iya. Nah ini teman-teman, kalau saya tekan begini, ini sakit sekali sampai kaki bergerak. Nah tapi itu tidak menimbulkan rasa sakit. Setelah dilepas, justru yang dipijit pengen lagi. Betul Pak Asmaul? Betul sekali. Nah ini, begini teman-teman tuh. Tekan, ditekan, tarik, tekan, tarik. Sakit sekali? Sakit. Tekan, tarik. Ini, tapi jangan lebih dari 1 menit di setiap jari kakinya teman-teman. Karena kalau lebih dari 1 menit, justru itu akan membuat meridian yang ada pada bagian jari kaki justru bisa menjadi rusak teman-teman ya. Tarik, nah begini. Nah ini teknik pijat jari kaki ya. Ini sangat mudah sekali. Ini bermanfaat untuk kesehatan dan kebugaran tubuh manusia, baik orang yang sakit maupun orang yang sehat. Silakan praktekkan cara pijat seperti yang saya sampaikan ini. Nah, sekarang kita tes. Di sini sudah tidak sakit lagi? Tidak sakit lagi? Walaupun tekanannya teman-teman bisa melihat saya ototnya tertekan lebih dalam. Tidak sakit lagi? Malah nyaman. Nah, kemudian ini jangan lupa direlaksasi, teman-teman. Dan tekan-tekan pada bagian otot paha setelah selesai pemijatan, ditekan-tekan begini dari luar ya. Kemudian ini ditekan-tekan juga, dan ini bisa didorong untuk melenturkan otot yang habis dipijat. Ini nyaman sekali Pak ya. Nyaman. Ini nyaman sekali. Jadi ini bisa dilakukan baik pada orang yang sehat maupun orang yang sakit ya teman-teman. Bisa dipraktekkan di rumah, bisa dipraktekkan pada keluarga, maupun jika Anda berprofesi sebagai tukang pijat, bisa dipraktekkan pada pelanggan yang akan memberikan rasa nyaman pada orang yang dipijat. Sehat insya Allah bisa dapat melalui pijat refleksi tanpa obat dengan metode teknik pijat dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya Muhammad Mukmin. Nah, setelah itu teman-teman, posisi dibalik. Balik badan boleh. Ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Oke. Teman-teman bisa melihat sekarang. Ya. Dari arah belakang. Ini ditekan. Begini. Direlaksasi dulu. Bisa menggunakan satu tangan, bisa juga sekaligus 2 tangan begini. Ditekan. Seperti ini. Ditekan seperti ini. Kemudian turun. Nah, pada saat kita turun, kalau di sini memutar, kalau di sini memutar begini, di bagian ini cukup menekan saja. Dan lanjut ke sini. Relaksasi otot paha dulu. Direlaksasi otot paha. Seperti ini. Nah, kemudian kita memulai pemijatan pada bagian otot paha bagian dalam dulu. Dari atas ke bawah begini. Ditarik dari atas ke bawah begini. Jangan lagi sebaliknya, karena kalau sebaliknya itu kurang nyaman. Sekarang saya praktekkan coba. Ini kalau begini kurang nyaman Pak? Kurang nyaman. Kurang nyaman. Tapi kalau begini rasanya. Itu jadi saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa ini adalah cara pijat yang paling benar ya, karena sesuai dengan struktur jaringan otot, sesuai dengan kerja otot, dengan meridian, dengan sistem yin dan yang tubuh manusia. Dan ini sudah saya praktekkan pada puluhan ribu orang, karena saya jadi tukang pijit mulai dari tahun 2014 akhir sampai hari ini. Video ini dibuat tanggal 14 April tahun 2023. Nah, ini ditarik teman-teman begini. Nah, begini ya. Kemudian ini ditekan, dan ini ditekan lagi. Dorong ke bawah begini. Dorong ke bawah. Kemudian ini ditekan di bagian ini, tapi jangan terlalu keras di sini. Ini
hanya untuk mengembangkan bagian otot betis dan otot paha. Kemudian relaksasi pada bagian lutut begini, digerakkan bagian lutut seperti ini. Kemudian tekan urat tendon yang ada di bagian depan tempurung lutut dan tarik begini. Ini nyaman sekali teman-teman. Ini teknik pijat yang saya gunakan kepada orang yang sehat maupun orang yang sakit. Nah, ini sekarang kita relaksasi dulu sebelum ngecek pergelangan kaki. Biasanya saya lakukan ini untuk membantu langsung jika ada masalah pada bagian pergelangan kaki. Nah, ini ada bunyi sedikit. Betul Pak ya? Iya. Nah, ini ada bunyi sedikit dan rasa ini bisa menekan sakit sampai ke pinggang teman-teman. Nih, tekan begini. Kemudian ini dipukul-pukul begini untuk merelaksasi dan bisa melakukan gerakan seperti ini supaya rileks. Enak dikasih begini Pak? Iya, enak. Enak sekali, nyaman sekali teman-teman, tidak ada rasa sakit. Nah, kemudian ini ditekan di sini ya. Ini titik yang saya sering perlihatkan teman-teman, titik refleksi yang tidak boleh terlewatkan pada saat pemijatan. Ini bisa mengatasi kaki kesemutan, kaki sering kram, kaki sering pegal. Ini bisa ditekan di sini untuk pertolongan pertama. Nah, selanjutnya kita pindah ke yang sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa lihat ini ditekan seperti ini. Di sini ditekan, tekan, ditekan lagi, kemudian boleh menekan seperti ini. Kemudian lakukan pemijatan seperti ini pada bagian betis. Nah, teman-teman silakan, jangan lupa yang belum subscribe, ikuti channel kami dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak mungkin supaya banyak yang bisa memanfaatkan video ini sebagai referensi untuk melakukan pemijatan pada orang lain. Kemudian lutut dikembang lagi. Dan ini bisa gerak-gerakan dulu ini, kemudian tarik, tekan, ada bunyi sedikit, tarik, tekan, tarik, tekan. Ini pernah keselio? Pernah keselio? Iya. Nah, ini pernah keselio teman-teman. Tapi kalau ini dibiarkan berlarut-larut dan pembuluh darah balik yang ada pada bagian punggung kaki dan tidak merespon sarafnya, itu yang akan membuat seseorang jadi sakit pada bagian pinggul biasanya. Nah, jadi cara pijat ini saya terapkan pada orang stroke, saya terapkan pada orang yang saraf terjepit, saya terapkan pada orang yang mengalami masalah pada bagian kaki. Jadi jika video ini disimak dari awal sampai akhir dengan benar, maka saya yakin Anda pun bisa mendapatkan pelajaran dari pengalaman yang saya bagikan ini. Jadi teman-teman, video ini tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, tetapi ini adalah pengalaman saya yang saya gunakan untuk membantu orang sehat maupun orang yang sakit yang saya pijat. Jadi silakan untuk subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak mungkin supaya video ini bisa bermanfaat di YouTube. Jika ada pertanyaan dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Bersama tukang pijat refleksi terganteng sedunia, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagaimana rasanya Pak? Segar habis dipijit? Iya, segar. Segar? Iya. Ini baru bagian kaki. Untuk video selanjutnya, silakan tetap subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng di bawah video ini. Salam sehat, terima kasih. Saya Muhammad Mukmin, tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, mengucapkan terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Berikan kami masukan dengan menulis di kolom komentar. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.